Membuat animasi pada SketchUp sangat mudah dan menarik sekali. Di sini saya coba zoom out terlebih dahulu seperti ini. Yang penting kita ketahui di sini adalah bahwa kita harus mengaktifkan yang disebut dengan scene. Di sini terlihat bahwa saya belum mempunyai scene. Saya klik tanda plus di sini adalah scene 1. Ini saya jadikan sebagai scene awal saya untuk animasi tersebut. Kemudian jika saya ingin membuat animasi berikutnya, maka kita akan mengklik tanda plus di sini. Saya mempunyai scene 2. Saya bisa melakukan menggunakan viewing tools di sini. Misalkan dengan orang ini kita bisa melihat bahwa posisinya adalah seperti pandangan mata manusia dengan posisi seperti ini. Kemudian setelah mengklik tanda scene 2, kemudian kita merubah posisi penglihatannya, kita bisa mengaktifkan di sini namanya update scene. Maka saya update apa saja yang saya update. Perhatikan di sini ada beberapa macam yang bisa kita lakukan untuk animasi, tetapi yang tadi saya peragakan adalah kamera location, sehingga pastikan bahwa kamera location ini tercek. Update, dengan demikian scene 2 saya sekarang sudah punya dengan posisi seperti ini. Berikutnya adalah saya misalkan dengan menggunakan viewing tool ini, saya menggeser penglihatan ke sana. Kemudian saya coba zoom saja seperti ini. Saya klik tanda plus lagi di sini. Perhatikan bahwa ini saya inginkan menjadi scene 3. Agar ini menjadi scene 3, maka saya mengklik tanda update scene di sini. Dan sekali lagi cek tanda camera location plus yang lain-lain, klik update. Berikutnya saya akan coba dengan gunakan select tool saja seperti ini. Saya akan mencoba memutar rotasi seperti ini. Saya akan jadikan scene 4, update, klik update. Kemudian berikutnya saya akan mencoba melihat dari posisi atas seperti ini. Saya berputar dari belakang. Kemudian saya klik tanda plus, scene 5, klik update. Seperti itu dan seterusnya. Berikutnya saya coba putar lagi di sini. Klik tanda plus, update, update. Kemudian saya akan mencoba untuk zoom seperti ini dengan posisi begini. Klik tanda plus, update, update. Berikutnya adalah setelah saya mempunyai beberapa scene di sini yang akan berlaku sebagai animasi saya, kita bisa mencek tanda scene 1, klik scene 2, maka di sini menunjukkan pergerakan yang kita buat seperti ini. 5, 6, dan 7, dan sebagainya. Setelah saya sudah mempunyai posisi rotasi dari kamera, misalkan seperti ini, saya hanya menggunakan animasi kamera saja. Lebih lanjut kita bisa melihat pada view, di sini ada animation, ada settingnya. Ada beberapa yang perlu kita set, yaitu pertama di sini adalah scene delay. Saya menggunakan 0 di sini, artinya saya tidak mau ada delay antara scene 1 pindah ke scene 2 mempunyai delay beberapa detik seperti itu. Saya tidak menginginkan, saya menginginkan dia langsung dari 1 ke 2 sehingga scene delay-nya adalah 0. Kemudian berapa lama transisi antara 1 ke 2. Semakin besar angkanya saya buat, otomatis pergerakannya pun akan menjadi semakin lambat dan animasi kita berjalan lebih lambat. Seperti itu. Setelah kita men-set, kita bisa mengklik tanda file di sini, kemudian pilih export dan pilih animation. Kita tentukan di mana posisinya berada dan namanya, kemudian file eksporternya di sini ada macam-macam, tetapi yang untuk animasi saya pilih di sini adalah AVI. Setelah itu untuk melihat optionnya, klik tanda option di sini. Saya bisa mengatur settingannya, width-nya berapa, height-nya berapa, artinya di sini berapa kali berapa besar dari animasinya kita. Kemudian frame rate, ini yang menentukan adalah frame per second, artinya berapa detik animasi kita mempunyai frame, artinya berapa frame dalam 1 detik. Di sini animasi saya buat 10 frame per second. Jika saya buat 15 frame per second, otomatis akan menjadi lebih halus. Standar pada flash adalah biasanya 12 frame per second, tetapi pada animasi untuk video biasanya saya gunakan 30. Tetapi untuk animasi pada komputer biasanya saya gunakan 25. Demikian pula pada kodek, di sini kita bisa menentukan kodeknya apa untuk animasi kita. Ada beragam kodek di sini yang tersedia. Kita bisa memilih yang paling bagus atau baik dengan file size yang lumayan kecil adalah yang disebut dengan DivX atau DivX codec. Tetapi tidak semua komputer mempunyai DivX codec. Jika komputer user tidak mempunyai DivX codec, maka dia tidak dapat melihat animasi kita.
Tentu saja kita ini memilih kodek-kodek di sini adalah disesuaikan dengan user kita. Umumnya pada animasi orang sering membuat dengan Cinepak codec ataupun juga dengan DivX codec. Jika tidak mempunyai kodeknya maka disertakan untuk DivX setup untuk installernya sehingga orang bisa melihat animasi kita. Saya gunakan Cinepak saja, saya klik OK. Kemudian di sini saya klik OK dan saya klik export. Setelah klik ekspor di sini akan membutuhkan waktu beberapa saat sehingga animasi kita ini nanti akan terekspor dalam sebuah movie. Kita tunggu sejenak. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa dari animasi tersebut. Saya tempatkan pada desktop. Di sini saya gunakan Windows Media Player saja. Kita bisa melihat seperti ini, di mana pergerakannya sekarang adalah sesuai dengan yang kita buat pada masing-masing scene tersebut.